Amin. Oke, ya. Jadi saudara, jangan tiap kuliah jangan sama sekali tidak catat. Ya, catat yang penting-penting. Tapi juga tidak perlu dicatat semuanya. Ya, yang penting saudara menyimak dengan baik, itu saudara dapat sesuatu. Ya, itu yang paling penting. Terus nanti waktu kuis itu, saudara usahakan jawab selengkap-lengkapnya. Ya, sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya apa, terus jawab, upayakan selengkap-lengkapnya. Ya. Hari ini kita akan sampai di kitab Efesus. Ya, surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Nah, tentang kitab Efesus ini ada seorang penafsir membagi kitab ini atas 4 kerangka besar. Ya, dia baginya gini, ya. Pakai bahasa Inggris 4 kata dalam 4 bagian dalam bahasa Inggris. Yang bagian pertama itu dia sebut new life, hidup baru. Ya. Dari hidup yang baru terus maju ke new community. Ya, komunitas yang baru. Setelah ada hidup yang baru, maka terbentuk komunitas yang baru. Terus dia lanjut lagi kepada new standards, ya, standar-standar yang baru. Setelah itu dia maju lagi new relationship, hubungan-hubungan, relasi-relasi yang baru. Ya, jadi semuanya dia mengacu pada kitab Efesus ini yang mau dia tekankan baru. Ya, pertama itu hidup yang baru. Hidup yang baru maksudnya ya melalui ciptaan yang baru. Maka membentuk komunitas yang baru. Dalam komunitas yang baru, perlu ada standar-standar hidup yang baru. Dan setelah itu, maka relasi di antara manusia itu menjadi baru. Ya. Persoalan manusia dunia ini kan terutama pada relasi. Ya. Setelah satu persatu dibereskan, nantinya terakhirnya di relasi. Oke, nah dari kitab Efesus, yang kita mau lihat itu terutama ada frase-frase yang berulang-ulang, ya, terutama di bagian awal, bagian pasal 1 dan pasal 2. Ya. Bagian pasal 1 dan pasal 2 nanti di situ saudara akan banyak menemuin frase namanya in Christ. Ya, in Christ, di dalam Kristus. In Christ, atau dalam naskah Yunaninya en Christo, in Christ. Nah, dalam bahasa Indonesia menjadi dalam Kristus, di dalam Kristus. Macam-macam variasinya. Kadang-kadang di dalam Dia, di dalamnya, di dalam Yesus Kristus. Macam-macam muncul gitu. Ya, di dalamnya, di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Yesus Kristus, dan seterusnya. Ya. Nah, kita sore ini kita akan melihat ayat-ayat yang menyebut hal itu atau muncul in Christ ini atau en Christo ini. Ketika dia muncul nanti kita mau lihat dia bicara apa. Ya. Apa dalam Kristus? Ada apa gitu loh? Sedang bicara apa dia? Kok ada di dalam Kristus? Ya. Nah, kita akan perhatikan terutama di pasal 1 dengan pasal 2. Ya, di situ banyak muncul. Silakan dari yang di rumah, satu orang bacakan. Wulan bacakan. Pasal 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi dalam ayat 4 ini, di dalam Kristusnya itu apa? Di dalam Kristus Allah memilih kita. Dan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Awal sekali sebelum dunia dijadikan Allah sudah memilih kita. Tapi memilihnya di dalam Kristus. Ini yang belakangan hari kita kenal dengan namanya predestinasi, ya.
proorizo. Jadi diawalin di sini Allah memilih kita. Memilih kita dasarnya apa? Bukan dasarnya apa-apa, dasarnya hanya di dalam Kristus. Ya. Oke, kita maju lagi. Ayat 4, terus ayat 5 dan 6. 5 dan 6, silakan Messi tolong bacakan. Agak keras. Ayat 4, 5 dan 6. 5 dan 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniainya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Iya. Nah, ayat 5 ini melanjutkan dari ayat 4. Dalam kasih ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan pada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di sini, kita ditentukan menjadi anak-anak Allah, ya, di dalam Kristus, ya, karena mengasihi Kristus. Karena Allah mengasihi Kristus, maka kita ditentukan menjadi anak-anak-Nya. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Ya. Jadi dalam Kristusnya, kalau tadi pertama kita ditentukan. Ya. Terus kalau yang kedua di sini di ayat 6 ini, dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, ya, kasih karunia-Nya di dalam Kristus dikaruniakan pada kita. Kasih karunia Allah di dalam Kristus dikaruniakan kepada kita. Jadi dasarnya di situ, saudara. Bukan karena apa-apa, apalagi bukan karena pahala, ya, bukan karena apa-apa dan juga bukan karena pahala, tapi hanya memandang di dalam Kristus. Ya, kita maju lagi, lihat ayat yang lain. 7 dan 8. Yosua tolong bacakan. Ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya. Jadi kita beroleh penebusan di dalam Dia dan oleh darahnya, ya. Termasuk dijelaskan di sini lagi pengampunan dosa menurut ya, penebusan yaitu pengampunan dosa. Jadi kita pengampunan dosa di dalam Kristus, ya. Penebusan di dalam Kristus. Tadi awalnya lagi dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Ya. Nah, kita lihat poin-poin di sini. Dalam Kristus itu apa saja, ya. Itu akan menolong kita memperkaya tentang doktrin predestinasi. Ya, kita maju lagi. Ayat 9. Ayat 9. Yohana, tolong baca. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, rencana kerelaannya ditetapkan di dalam Kristus. Allah milik kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, anak kemurahan, karunia, kerelaan. Tapi bukan di mana-mana dan bukan apa-apa, di dalam Kristus. Ya. Muncul lagi dia, di dalam Kristus. Jadi juga bukan karena pahala, bukan karena kehebatan, bukan karena apa-apa, ya, tapi di dalam Kristus. Ayat 10, ya.
ayat 10, Saudara Julius, tolong bacakan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya. Jadi semuanya ini nanti dia persiapkan untuk mempersatukan di dalam Kristus. Mempersatukan apa saja di sini bahkan dikatakan yang di surga dan yang di bumi. Ya. Pada umumnya kita hanya bicara yang di bumi, yaitu manusia. Dan siapa? Yaitu yang ditentukan menjadi anak-anaknya, yang ditentukan sebelum dunia diciptakan, dipersatukan. Tapi bahkan di sini tambahkan yang di dunia, yang di surga dan yang di bumi. Yang di bumi dan yang di surga. Dipersatukan. Dipersatukan gimana? Di dalam Kristus. Ya. Maju lagi. Ayat 11. Neti, tolong bacakan. Ayat 11. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya. Tadi betul-betul di ayat 11 ini baru muncul di dalam Kristus. Ya, dan pakai tanda petik di sini. Di dalam Dia kita mendapat bagian yang dijanjikan. Ya. Di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Terus kita lihat, maju lagi. Ayat 12, 13, 14. Ya. 12, 13, 14. Ibu Livia tolong bacakan. Iya, ayat 12 sampai 14. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi tadi muncul di ayat 13, ya. Di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, di dalam Dia ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Di dalam Dia, di dalam Kristus mendengar firman kebenaran. Di dalam Kristus, di dalam Dia, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi berbagai hal di sini dikupas, Roh Kudus terkait di dalam Kristus. Pemilihan kita terkait dalam Kristus. Menerima janji di dalam Kristus. Jadi berbagai-bagai dan banyak hal di sini dikupas di dalam Kristus. Terus kita maju lagi, lihat lagi ayat yang lain. Masih ada lagi, yaitu di pasal 1 ayat 15. Ya, langsung baca 15 sampai 17. 15 sampai 17. Nova tolong bacakan. 15, 16, 17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Nah, kalau di sini 15, 16, 17, aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Ya, iman dalam Tuhan Yesus. Atau iman dalam Kristus. Jadi kita beriman di dalam Kristus. Ya. Kita beriman pun bukan beriman karena apa-apa. Beriman di dalam Kristus. Ya, sandaran kita dalam Kristus.
Maju lagi. 18, 19, 20, 21. 18, 19, 20, 21. Ya, silakan Desi tolong baca. Ayat 18 Desi sampai Permata. 21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, nah di bagian ayat-ayat ini terletak di ayat 20. Ya, dalam ayat 20 di situ dikatakan dikerjakan di dalam Kristus. Ya, jadi kekuatan kuasanya yang hebat itu dikerjakan di dalam Kristus. Ya. Ini kita bisa amatin baik ketika sedang berada di dunia maupun setelah tidak berada dalam dunia. Ya. Bahkan kita bisa bicara ketika belum berada di dalam dunia. Ya. Belum berada dalam dunia itu maksudnya ketika belum dilahirkan. Ya. Belum dilahirkan oleh Maria, ya, dia sudah bekerja, kuasanya dinyatakan di dalam Kristus. Terus kita akan lihat satu ayat lagi di pasal 2, ya, pasal 2, 4, 5, 6, 7, ya, ayat 4, 5, 6, 7. Desi tolong baca. Desi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, kebaikannya bagi kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, Ia membangkitkan kita. Ya, kekayaan kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, Ia membangkitkan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini menjadi hal-hal yang menarik sekali. Di bagian kitab Efesus, khususnya di pasal 1, pasal 2, ya, muncul terus itu berulang-ulang. Ya, heran sekali, begitu menonjol. Ya, dan ketika kita lihat tadi ayat-ayat yang kita sudah bacakan, kita amatin, dia mau bahas apa saja. Ya. Di dalam Kristusnya itu apa, depannya apa, terus atau kadang-kadang belakangnya apa. Ya. Iman di dalam Kristus, dipilih sebelum dunia jadikan di dalam Kristus, diangkat menjadi anak-anak Allah dalam Kristus, ya. Menerima janji dalam Kristus, ya. Kuat kuasa Allah dinyatakan di dalam Kristus, ya. Membangkitkan kita di dalam Kristus. Jadi segala hal kalau kita lihat di sini, segala hal di sini pasal 1 dan 2 ini, di sini sebenarnya dia hanya berbicara banyak tentang hidup yang baru. Ya, tentang hidup yang baru. Pasal 1 dan pasal 2. Kalau kita mengikuti kerangka dari seorang penafsir, di bagian awal itu hidup yang baru. Nanti hidup yang baru ini, setelah orang ini diperbaharui, mereka akan membentuk komunitas yang baru. Baru komunitas yang baru itu memerlukan standar-standar yang baru. Dan kemudian mereka akan dengan standar baru ini ikutin, maka mereka akan membentuk relasi-relasi yang baru.
Karena relasi manusia itu kacau, ya. Relasi manusia kacau ketika dosa. Terus hubungan manusia itu kacau ketika dosa. Standar manusia juga sudah kacau ketika dosa. Ya. Dalam komunitasnya juga menjadi kacau. Ya. Bahkan hidup yang dijalani itu juga sudah kacau ketika dosa. Maka membentuk sekarang hidup yang baru. Nah, semuanya ini mengantar kita, memberitahukan pada kita di dalam Kristus. Artinya apa? Ada kait mengait dengan Kristus. Ya. Tidak ada dikerjakan oleh Tuhan tanpa ada kaitannya dalam Kristus. Ya. Tuhan tidak akan mengerjakan itu tanpa ada kait mengait dengan di dalam Kristus. Nah, paling banyak kita memikirkan kan, orang sering menanyakan, ya kalau Tuhan memilih atas dasar apa gitu loh. Ya, Tuhan memilih atas dasar apa? Ya tidak ada dasar apa-apa. Kalau dalam Galatia kemarin di situ hanya muncul iman. Ya. Apalagi muncul karena karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, seperti itu, kerelaan Tuhan. Haknya di Tuhan, memilihnya di Tuhan, bukan karena di manusianya, apalagi bukan karena pahala, ya, bukan karena juga nanti kedepannya dia melihat, oh orang ini akan kedepannya baik, maka dipilih. Kedepannya orang ini jahat, tidak akan dipilih, bukan karena itu juga, ya. Nah, ketika kita masuk ke kitab Efesus, di sini menjadi jelas, ternyata dasarnya adalah ya di dalam Kristus. Jadi pemilihan Allah dalam Kristus, predestinasi Allah kepada kita dalam Kristus. Kita menerima janji dalam Kristus. Kita beriman dalam Kristus. Ya. Kuat kuasa Allah dinyatakan di dalam Kristus. Ya. Jadi apa-apa yang berkaitan di sini dengan hidup yang baru atau dengan manusia yang baru di dalam Kristus. Jadi Tuhan tidak mengerjakan semuanya itu di luar Kristus, ya, tapi di dalam Kristus. Oleh karena itu, ini menjadi pengajaran yang penting sekali dalam iman Kristen. Ya. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seluruh Alkitab kita harus pegang. Ya, masing-masing kitab dia memberikan kontribusinya. Tapi seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita harus pegang. Ya, pengajarannya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kita harus pegang. Tapi masing-masing kitab itu punya kontribusi-kontribusinya. Dan dia punya penekanan-penekanan yang mungkin tidak muncul di dalam kitab-kitab yang lain. Ya. Oleh karena itu kita perlu menggalinya, menemukannya, menggalinya, mengumpulkannya. Terus dikumpul-kumpulkan dari berbagai-bagai kitab. Dari situlah kita membentuk iman kita. Bentuk pengajaran Kristen, ya. Membentuk standar-standar hidup orang Kristen. Nah, sampai di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya cukup beralasan bahwa iman Kristen itu sangat bersandar pada Yesus Kristus. Kadang-kadang ada orang Kristen tertentu yang tidak tahu ya, entah pertimbangannya apa, karena dia mungkin sudah keseringan gereja, dari kecil mungkin sudah gereja, dan seterusnya. Ketika dia disuruh berdoa, dia mungkin merasa risih kali, mengakhirinya dalam Kristus. Ya. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Ya. Mungkin dia merasa risih, ya. Atau merasa ya sudah terbiasa sekali gitu loh. Nah, itu adalah hal yang keliru. Ya. Bukan tanpa alasan orang berdoa mengakhiri dalam Kristus. Dan lebih luas ketika kita melihat predestinasi. Ya. Predestinasi itu pada umumnya bersandar pada kitab Efesus. Ya. Dan betul-betul kata predestinasi itu muncul ya di dalam Efesus ini. Selain kitab lain juga ada muncul. Tapi yang paling nyata dan paling jelas ya di kitab Efesus. Ya, pasal 1, pasal 2. Predestinasi Tuhan kepada kita
atau predestinasi Tuhan pada anak-anaknya dikerjakan di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus. Bukan alasan yang lain-lain apapun. Ya, tapi karena di dalam Kristus. Karena memandang Kristus. Jadi sangat sentral ajaran iman Kristen, letaknya Kristus. Ya, menjadi sangat sentral. Jadi tidak heran iman Kristen itu sentralnya di Yesus Kristus. Jadi sampai di sini di kitab Efesus ini, mudah-mudahan kita semakin diteguhkan, ya, diteguhkan bahwa iman Kristen itu di dalam Kristus. Nah, ketika saudara pemberitaan Injil, ketika saudara memperkenalkan Injil, mengajak orang percaya, ya saudara bisa aja tetap pakai, tidak harus pakai Yesus Kristus. Termasuk orang-orang kadang-kadang pakai dalam konteks Indonesia dan dunia Muslim, kadang-kadang mereka pakai Isa Al-Masih. Sah-sah saja, ya. Karena Isa Al-Masih adalah nama sebutan itu di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab. Kalau apa ini namanya? Petrus, ya. Petrus dalam bahasa orang Portugis menjadi Pedro. Ya, dalam bahasa Inggris menjadi Peter. Ya, Peter. Ya. Dalam bahasa orang Portugis menjadi Pedro. Ya. Dulu saya tidak ngerti ya apa itu. Ya, satu kali kenalan dengan orang Timor Leste, ya. Waktu di China, pergi ke satu universitas, di sana ada orang Indonesia, satu. Yang kita cari tidak temu, yang lain kita temu. Namanya Pedro. Ya, menarik juga namanya Pedro. Terus dia jelasin ke saya, Pedro itu Petrus. Baru ngerti saya. Ternyata Pedro itu Petrus. Atau menurut orang Inggris, Peter, gitu. Ya, itu berkaitan dengan bahasa. Ya, nah, bahasa Portugis. Ya, sekarang Timur-Timur pakai bahasa Portugis. SD, SMP, SMA, sekolah pakai bahasa Portugis. Hanya kuliahnya di universitas pakai bahasa Indonesia. Karena di universitas mereka hanya bisa bahasa Indonesia. Tapi anak SD, SMP, SMA sudah mulai sekolah pakai bahasa Portugis. Ya, sejak ya, 1997-98 itu. Sejak referendum itu. Ya, walaupun referendum juga dikatakan banyak kecurangan yang membuat Timor Leste lepas dari Indonesia. Ya. Belakangan hari terakhir ini dikatakan, katanya Timor Leste mau bergabung balik dengan Indonesia. Ya. Karena banyak dicurangi oleh Australia. Ya. Timor Leste kan selama dahulu kan banyak di backup oleh Australia. Ternyata Australia dikatakan hanya memanfaatkan mereka. Ya. Memanfaatkan mereka. Terutama lahan minyak lepas pantai. Ya, di Timor Leste banyak. Gitu. Tapi sampai hari ini Timor Leste masih negara yang terbelakang. Ya, negara yang terbelakang. Ada orang-orang Indonesia bisnis ke sana juga ada. Terus orang-orang Timor Leste yang kuliah di Jakarta dan di Indonesia, tempat-tempat lain, Surabaya juga ada. Ya, gitu juga mereka kuliah ke tempat lain. Nah, jadi persoalan bahasa itu, ya, persoalan bahasa jangan terlalu dipusingkan. Yang penting kita tahu padanannya dalam bahasa yang lain. Sehingga di dalam Kristus, saudara jangan pusingkan juga ketika orang menyebutnya Isa Al-Masih. Nggak tahu, ya. Kita nanti bisa cek. Gitu. Yang jelas kan Paulus jadi Paul dalam bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Portugis tidak tahu jadi apa. Pablo jangan-jangan, ya. Hah? Paulo mungkin, ya. Mungkin Pablo, mungkin Paulo. Ya. Ya. Itu ada akun termasuk Kristian, tapi saya nggak tahu itu bukan. Hah? Jangan-jangan ya orang Portugis. Coba deh.
Hah? Jangan orang asing masuk. Bagian mana? Christian Darius. Ya. Bukan juga saya. Hah? Siapa lagi yang belum ada? Sini. Ibu Livia, Pak Disdianto. Ya. Ada Ibu Livia juga ada. Iya, ada. Yang Christian Darius ini siapa? Di dalam Zoom kita ada satu. Christian Darius. Hah? Siapa? Minta nyalain ini dong, videonya. Hah? Kalau nggak ada, dimasukin ke ini aja, ke waiting room. Sampai dia muncul. Kalau dari namanya sih orang Kristen nih. Banget. Kenapa ya? Siapa ya? Aldi, can you help us? Itu yang Christian Darius itu. Who is that? Hello. Siapa? Hah? Coba diminta dia mau Videonya muncul, suaranya yang belum muncul. Iya, silakan bicara. Yang atas nama Christian Darius. Ini mamanya Christian Darius, Pak. Christian Darius itu siapa? Ini mamanya, Christian Dariusnya di dalam. Christian Darius memang ikut kuliah, Pak? Enggak. Anak Iman ada yang namanya Christian Darius enggak? Salah Zoom. Lawan mamanya yang kuliah, bukan anaknya. Ya sudah, nggak tahu kenapa dia bisa login di kita, ya. Tapi bisa juga mungkin dia teman dari salah satu mahasiswa kali. Hah? Kalau udah biasanya gimana bisa login? Soalnya ini nggak pakai diadmin, Ya. jadi mungkin bisa masuk. Tapi pertanyaannya adalah dia dapat link dari mana? Ya. Dia dapat link dari mana gitu kan? Pada kebutuhan juga itu. Ya. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Misalnya kita lagi ngomongin Kristen, dia bergabung di dalam Ada Pablo ya. Hah? Ada. Iya. Kalau Paulus kan jelas itu bahasa Yunani. Ya. Bahasa Indonesia ya Paulus gitu. Ya. Bahasa Arab pasti ada, ya. Paulus itu apa pasti ada. Nah, jadi konsep di dalam Kristus itu relevan dalam iman Kristen. Ya. Memang cukup beralasan bahwa di dalam iman Kristen selalu ditekankan dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Pengusiran roh jahat juga di dalam Kristus. Ya, juga dalam Kristus. Tapi saudara juga tidak perlu bahwa pengusiran roh jahat itu harus teriak-teriak dalam Kristusnya. Tidak mesti gitu. Ya. Dengan suara pelan juga tidak masalah. Ya. Dengan suara pelan juga tidak masalah. Ya. Ada kesempatan-kesempatan saya lihat teriak-teriak terus dalam Kristus. Tidak keluar-keluar juga. Ya. Tidak keluar-keluar juga.
Jadi dia keluar bukan karena suaranya keras, gitu loh. Bukan karena suaranya keras di telinganya sampai ampun-ampun dia akhirnya dia tidak tahan dia keluar. Bukan karena itu. Ya. Tapi karena dalam Kristus. Ya. Tapi ada juga teriak-teriak dalam Kristus juga tidak keluar. Ya. Juga tidak keluar. Secara umum mestinya ya kita dengan otoritas Kristus memerintahkan dia keluar, dia pergi, ya dia pergi. Hal lain lagi yang bisa dipertimbangkan adalah persoalan bahwa kita ini menyandang gambar rupa Allah. Menyandang gambar rupa Allah. Itu yang membuat roh jahat sedikit banyak menghargai kita. Ya. Sedikit banyak menghargai kita. Ya. Roh jahat menghargai kita. Karena kita menyandang gambar rupa Allah. Ya. Karena manusia menyandang gambar rupa Allah. Hah? Nah, contoh kali. Ya. Kalau dari kesaksian orang yang pengusir setan, itu bisa jadi taktik kata yang orang yang pernah ngusir setan. Jadi mereka ya itu yang contoh sebutkan tadi, sedikit banyak menghargai kita, tapi di sisi lain punya itu sebuah taktik di mana kalau kata orang ini, wah saya bisa disombong nih kalau nggak dikontrol nih, katanya seperti itu. Maksudnya taktik itu apa? Jadi bisa aja, ya bisa emang ya dalam nama Kristus pasti keluar lah istilahnya. Tapi istilahnya bisa jadi bumerang buat diri dia gitu. Oh, ya seperti itu. Wah, saya ini hebat nih segala macam, bisa jadi contoh, betul yang dikatakan. Ya, jadi itu kembali pada persoalan diri. Ya, di satu pihak kita bicaranya tadi di dalam Kristus mengusir kuasa roh jahat. Dan kalau kita bicara di sini berarti mengandaikan ini keluar, ya. Terjadi bahwa dia pergi, bahwa dia keluar. Lalu dikatakan orang itu merasa dirinya sombong, ya. Bisa saja terjadi yang seperti itu, ya. Walaupun itu, ya, persoalan sombong itu satu persoalan yang lain lagi, ya. Walaupun itu dikarenakan dia berhasil mengusir roh jahat keluar dari orang tertentu, ya. Persoalan sombong berarti ya Tuhan menanganinya dalam persoalan sombongnya. Ya. Persoalan pada kenyataan pada waktu itu mungkin adalah yang segera harus ditolong orang tersebut, ya, karena roh jahat itu pada dasarnya menghancurkan, merusak, membinasakan, ya. Roh jahat bisa menawarkan kekayaan, kecantikan, awet muda, kebal, ya, dagangan sukses, dagangan rame dan seterusnya, ya. Tapi ujung-ujungnya roh jahat tidak pernah punya maksud baik terhadap manusia. Tidak pernah punya maksud baik terhadap manusia. Ya, oleh karena itu ada orang yang terlalu asik dia dengan roh jahat, ya, sudah sangat nyaman dia bersama roh jahat, harus disadarkan akan hal ini, ya, karena dia memang bisa dibuat nyaman oleh karena berbagai permintaan dia selama ini memang dipenuhin, dan berbagai permintaan dia dipenuhin itu menolong dia untuk membuat hidupnya ini terjamin, aman, dan seterusnya. Ya. Aman secara materi, aman secara kesehatan, dan lain-lain. Ya. Tapi roh jahat tidak pernah punya maksud baik terhadap manusia. Ya. Kalaupun orang itu sampai bisa hidupnya cukup panjang umurnya, lihat sampai penghujung-penghujung hidupnya. Ya. Penghujung-penghujung ajalnya. Orang-orang seperti itu biasanya susah matinya. Ya. Mau mati pun susah matinya. Ya. Mestinya sudah mati, keluarganya lihat, sudah relakan keluarganya, lihat. Memang sudah cukup tua, ya, dan juga sudah cukup, selesailah semua beres di dunia ini. Tapi melihat, keluarganya bisa melihat, belum selesai-selesai. Karena apa? Karena dia ditahan-tahan terus oleh roh jahat. Ya. Seolah-olah dalam tanda petik tidak dibiarkan pergi. Ya. Roh jahat masih asik. Ya, seperti juga roh jahat masih asik dengan orang itu, dan orang itu sendiri juga ya belum mau melepaskan. Ya,
Banyak kan persoalan roh jahat itu karena orang yang mencari. Ya. Banyak persoalan roh jahat bukan karena roh jahat itu masukin orang itu. Ya. Pada kenyataannya roh jahat, kalau kita lihat banyak orang dunia ini tidak pernah kok dimasukin roh jahat. Dan banyak dunia ini orang tidak beragama kok. Tidak beragama pun tidak dimasukin dia oleh roh jahat. Menurut hemat saya, satu hal yang paling penting, karena manusia menyandang gambar rupa Allah. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan, kenapa ada akhirnya masuk? Karena banyak orang bermain-main. Nah, karena banyak orang mencari-cari. Berguru ke anu, semedi ke sana, cari jimat ke situ. Dapat, cari lagi, tidak puas, dapat lagi, makin banyak, makin kuat dia. Ya. Berarti termasuk ada salah satu saya di Facebook, ada pendeta itu dia bisa menyembuhkan orang. Iya. Itu lagi pikiran. Maksudnya pendeta itu bisa menyembuhkan orang apa? Maksudnya? Pokoknya kayak orang sakit itu dia bisa sembuhkan, orang yang bisa jalan. Ya. Jadi dia sebutnya pastor. Terus selama ini kalau kita lihat dia menyembuhkannya seperti dengan cara apa? Ya. Apa misalnya didoain, ditumpangin tangan, dikasih minum air, dikasih minyak ini atau apa maksudnya? Ya, perlu diamatin itu berbagai aspek itu, baru kita bisa memberikan penilaian secara benar. Ya. Ya. Kan kita dengar dari dulu bahwa dia backgroundnya dulu terus jadi pendeta, jadi bukan gereja besar, musisi terus adanya. Ya. Bisa sekali, bisa bukan apa ini? Doa menyembuhkan orang itu adalah karunia. Kuasa mengusir setan itu adalah hak. Kuasa mengusir setan itu bukan karunia. Ya. Jadi saudara tidak punya karunia mengusir setan pun ketika saudara menemui kejadian tertentu, saudara harus berdasarkan nama Kristus mengusir untuk menolong orang itu. Ya, bukan untuk apa-apa. Bukan untuk cari nama tenar atau apa. Untuk demi menolong dia, ya, karena mungkin pada waktu itu juga dia bisa ya dibinasakan, ya, entah jadi cacat, entah jadi sakit berat dan lain-lain, ya, karena pekerjaan roh jahat. Jadi mengusir setan bukan karena karunia. Jadi saudara jadi takut-takut gitu loh. Saya tidak punya karunia, tidaklah saya tidak melakukan, bukan, ya. Mengusir setan bukan karunia. Jadi saudara ada karunia itu atau enggak usah pusing. Ya, di mana perlu orang membutuhkan, di mana perlu orang itu ditolong, ya ditolong dalam nama Kristus. Ya. Setannya keluar atau enggak, yang penting saudara lakukan dalam Kristus. Suatu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid adalah hak. Iya, Tuhan Yesus memberikan kuasa pada murid-muridnya. Ya, jadi bukan karunia di situ. Ya. Maksudnya itu bukan karunia Roh Kudus. Ya, bukan karunia Roh Kudus. Kan kalau karunia Roh Kudus, kalau kita tidak diberi karunia itu, ya artinya kita tidak bisa. Ya. Mengusir setan bukan karunia Roh Kudus. Kita diberi karunia itu atau tidak ada urusan. Ya, karena itu bukan karunia Roh Kudus. Jadi setiap dalam hal ini artinya apa? Yang paling penting adalah ya setiap orang, anak-anak Tuhan, di mana dibutuhkan, dia perlu mengusir dalam nama Kristus. Ya. Jangan lagi pikirkan itu bukan karunia, karena bukan karunia. Ya. Karena mengusir roh jahat bukan karunia. Ya. Tidak ada dalam catatan daftar karunia Roh Kudus itu tentang mengusir setan. Ya, tidak ada. Tapi soal mendoakan untuk menyembuhkan dia ada. Jadi sekali lagi, dalam Kristus, dalam Yesus Kristus, dalam nama dia, itu menjadi sangat sentral dalam iman Kristen. Jangan saudara lupakan hal ini. Ya, jangan lupakan akan hal ini.
Termasuk saudara diberikan karunia Roh Kudus tertentu pun, jangan lupakan akan hal ini. Ya, di dalam Yesus Kristus. Dalam pemberitaan Injil di dunia Islam atau daerah-daerah Muslim, ya mungkin mereka akan memilih memakai Isa Al-Masih, ya, di dalam nama Isa Al-Masih, ya, Isa Al-Masih. Jadi mudah-mudahan kita sadar, memang ada dasarnya. Iman Kristen dibangun di dalam Yesus Kristus, ya, bukan mengada-ngada. Dan paling nyata adalah ketika Yesus masih hidup di dunia ini, ya, masih hidup di dunia ini. Karena itu adalah penyataan Allah yang paling lengkap. Tidak ada yang lebih lengkap dari itu, ya. Yang lain-lain kurang dibanding itu. Ya, dalam perjanjian lama, Allah melakukan ini, melakukan itu. Hadir dengan cara ini, hadir dengan cara itu. Melakukan perbuatan mujizat ini, mujizat itu. Tapi semua itu tidak lebih besar dibanding Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan di dalam Yohanes itu, mengapa kamu masih menanyakan Bapa? Ya. Kamu sudah berhadapan dengan aku, ya kamu sudah kenal Bapa. Kamu sudah kenal aku, kamu sudah kenal Bapa. Ya. Kamu sudah melihat aku, ya kamu sudah melihat Bapa. Ya. Dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Allah Bapa tidak pernah menampakkan diri di dunia ini, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Roh Kudus juga tidak pernah menampakkan diri, walaupun pernah dalam wujud burung merpati. Ya. Yang pernah menampakkan diri di dunia ini adalah Yesus Kristus, yaitu ketika dia lahir sebagai seorang manusia. Ya. Jadi puncak penyataan Allah terbesar di situ. Jadi beruntung orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Pernah bertemu langsung, belajar langsung, mendengar dia mengajar. Ya. Dan zaman sekarang, kita orang yang kurang beruntung, kita melihat catatan itu dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita masih bingung tentang Allah, kita pelajari tentang Yesus Kristus. Di situ kita mendapatkan gambaran. Sampai satu hari, saudara bingung, ya, mengambil satu keputusan. Saudara bingung mau melakukan sesuatu, ya. Saudara coba pikir-pikir dengan cara sederhana gini. Kalau sekarang Yesus hidup, dan dia di sini, dia berhadapan dengan kejadian ini, berhadapan dengan masalah ini, harus ambil keputusan. Kira-kira Yesus Kristus melakukan apa? Nah, itu salah satu cara saudara bisa mengenal kehendak Allah. Ya, mengambil keputusan. Ya. Saudara bingung, timbang sana, timbang sini, bingung, pikirkan dengan cara itu. Ya, pikirkan dengan cara itu. Mudah-mudahan saudara mendapatkan jawabannya. Ya. Kemungkinan besar saudara mendapatkan jawabannya. Tidak selalu juga, tapi kemungkinan besar saudara bisa mendapatkan jalan keluar. Oke, hari ini sampai di sini. Di dalam Kristus, jadi kitab Efesus mengajarkan pada kita. Berbagai hal di sini dikaitkan, yang ada kait-mengait dengan hidup baru, manusia baru, di dalam Kristus, dalam Yesus, di dalam dia, di dalamnya. Ya, jadi kekayaan, janji, iman, karunia-Nya, pemilihannya dilakukan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di luar itu. Ya, tidak dilakukan di luar itu.